Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik penulisan. Khususnya kita akan belajar mengenai teknik penulisan referensi menggunakan HPA style dan juga teknik penulisan kutipan atau pengambilan kutipan dari beberapa sumber, terutama sumber-sumber dari internet seperti jurnal, kemudian e-books maupun dari website resmi, supaya tidak terdeteksi plagiasi jika dicek menggunakan aplikasi Turnitin. Nah, langsung saja. Pertama, kita akan mencari sumber referensi yang kredibel. Caranya, teman-teman mungkin sudah tahu, cara yang paling mudah yaitu kita menggunakan Google Scholar. Setelah kita masuk ke Google Scholar, kita akan mencari jurnal-jurnal terkait yang dengan tema yang akan kita tulis. Misalkan ini saya akan mencari tulisan-tulisan saya ya, sebagai contoh aja. Kita akan menggunakan salah satu tulisan saya di jurnal mana ya kira-kira. Ini tulis yang ini aja. Oke, ini adalah di jurnal Arehla, jurnal pariwisata yaitu UIN Said Ali Rahmatullah. Sekarang kita download dulu jurnalnya. Nah, setelah terdownload seperti ini, kita akan mengutip tulisan dari jurnal saya ini dan akan kita masukkan ke Microsoft Word. Misalkan kita akan menulis yang bagian abstraknya. Coba, pariwisata, khususnya pariwisata religi, merupakan sektor yang mulai diminati oleh masyarakat akhir-akhir ini. Misalkan kita akan mengcopy satu kalimat ini. Supaya tidak berantakan, saya copy di notepad dulu. Nah, ini bisa jadi jika dicek menggunakan Turnitin, ini masuk kategori plagiasi karena benar-benar sama. Nah, kita bisa mengedit-editnya terlebih dahulu tulisan ini supaya nanti maksudnya sama namun menggunakan kalimat yang berbeda. Misalkan, pariwisata, khususnya pariwisata religi, merupakan sektor yang mulai diminati oleh masyarakat. Kita tulis ulang. Nah, ini kalimat yang asli dari jurnal. Ini sudah kita paraphrase. Sektor pariwisata, terutama pariwisata religi, saat ini, kasih koma dulu. Sektor pariwisata, terutama pariwisata religi, saat ini mulai banyak diminati oleh masyarakat. Nah, maksudnya sama, mirip, tapi kalimatnya kita rubah. Sektor pariwisata, terutama pariwisata religi, saat ini mulai banyak diminati oleh masyarakat. Nah, kemudian cara memasukkan referensinya itu kita bisa klik ini reference, kemudian kita masukkan ini insert citation, kemudian add new resource. Nah, di sini kita menggunakan jurnal. Jadi kalau jurnal kita klik ini jurnal artikel. Nah, kemudian kita menulis author. Kita klik edit dulu di sini. Nah, kita lihat tadi penulisnya. Ini kan Muhammad Al-Hadi Fadil. Jadi ini first name. Kita copy. Kemudian last name, kemudian middle name pokoknya yang di tengah. Kemudian kita add. Nah, di sini penulisnya kan lebih dari satu, jadi kita masukkan lagi
Mahyudi. Nah, ketika dia namanya cuma satu kata, ya, kita cukup menuliskan di last name sama first name dengan nama yang sama jika dia namanya memang satu. Oke. Kemudian kita copy title-nya di sini. Evaluasi pengelolaan teknologi TPS 3R di Desa Wisata Religi Gunung Pring, Kabupaten Magelang. Kita copy. Kemudian supaya rapi, kita jadikan huruf besar kecil supaya tidak besar semua. Oke, sudah. Terus kemudian kita masukkan name, jurnal name, nama jurnalnya. Ini nama jurnal adalah Arehla, Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy misalnya. Kita lihat dulu di jurnalnya ini. Sebentar. Wow. Kita tulis di sini. Di sini tahun terbitnya. Tahun terbitnya kita lihat tahun 2021. Kemudian halamannya kita lihat di sini di PDF-nya, yaitu halamannya mulai dengan halaman 1 sampai halaman 34. Jadi kita tulis di sini 1 sampai 34. Nah, ini adalah minimal informasi yang harus ada. Tapi supaya lengkap, kita klik ini, Show All Bibliography File. Nah, kita tulis hal-hal yang biasanya umum ada di jurnal. Yang pertama adalah volume. Volume ditulis dengan menggunakan angka Romawi. Kita cek ini volume berapa? Volume 1 nomor 1. Jadi kita tulis volume 1 menggunakan angka Romawi ya, volumenya. Kemudian nomor itu isunya menggunakan angka biasa, tadi isu 1. Kemudian ini perlu juga URL dari websitenya. Nah, ini kita copy di sini URL-nya. Kalau mau lengkap, doi-nya juga bisa ditulis ini. Mohon maaf kalau doi itu yang depan. Kemudian supaya lebih lengkap, nggak apa-apa kita tulis ini tahun akses, berarti sekarang ini kita aksesnya tahun 2021. Bulannya sekarang ini bulan Juni. Ini tanggal aksesnya tanggal 17. Nah, sudah. Jika sudah lengkap, ini CD ditulis juga boleh, tapi tidak juga boleh. Seandainya kita isi berarti tulung agung, tapi kurang umum sih ditulis. Jadi ini aja. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah keluar otomatis. Jadi ketika kita nulis satu kalimat, ini ada sumbernya langsung di sini secara otomatis. Nah, terus ketika kita ingin memunculkan daftar pustakanya, misalkan nanti terus ada daftar pustaka di bawahnya. Kita tinggal klik ini, reference, kemudian bibliografi, terus kemudian klik insert bibliografi. Nah, ini sudah otomatis menggunakan HPA style, jadi kita nggak akan salah nulisnya. Kan ada rekan-rekan mahasiswa mungkin nulis daftar pustakanya masih ada yang salah, kurang tepat. Nah, kalau menggunakan mesin otomatis dari Microsoft Word ini sudah pasti benar gitu. Ini ya, ini otomatis kan. Kemudian misalkan kita menggunakan buku, kita cari dulu e-books ya, misalkan e-book, sebentar.
kita cari contoh antropologi ekonomi dari buku. Misalkan nah ini e-book antropologi ekonomi. Kita ingin mengutip satu tulisan lagi. Ini satu paragraf, satu kalimat. Antropologi ekonomi berkembang sejak akhir abad ke-19 dan awal ke-20 ketika Malinowski melakukan penelitian di Kepulauan Trobriand. Kita tulis di sini. Kita paraphrase tulisannya dari yang tulisannya kurang lebih seperti ini, kita jadikan seperti ini. Penelitian Malinowski yang dilakukan di Kepulauan Trobriand menjadi titik awal berkembangnya antropologi ekonomi pada awal abad ke-19 dan akhir abad ke-20. Ini untuk mengurangi tingkat plagiasi ketika dicek menggunakan aplikasi Turnitin. Setelah itu kita masukkan referensinya seperti tadi. Jadi citation, add new resource. Nah kita klik sini buku. Tadi kan buku. Nah kita masukkan autornya. Autornya adalah Dr. Murni Eva Marlina Rupapea. Nah untuk penulisan referensi, gelar itu tidak perlu ditulis. Jadi nama akhirnya Rumapea. Kemudian first name-nya Murni dan middle name-nya Eva Marlina. Kita add. Oke. Terus kemudian title-nya bahan ajar antropologi ekonomi. Seperti ini. Tahunnya kita lihat tahun berapa. Tahun 2020. Kota di kita cari dulu. Penerbitnya kan Yayasan Kita Menulis. Kita tulis dulu.
kita menulis. Kota terbitnya kita cari dulu, belum ketemu tadi. Kalau nggak ada, kita cari di internet yayasan kita menulis itu berada di kota mana. Di Medan. Oke, ini adalah minimal yang harus diisi, semua harus terisi. Kita klik OK. Nah, ini sudah keluar dan kita update. Cara update-nya gampang. Ini kita klik kanan, terus ini update file. Nah, udah keluar kan? Ini otomatis menggunakan HPA style. Satu lagi, kita akan coba menulis referensi dari internet, misalkan dari Kompas ya, coba. Nah, ini adalah yang akan kita masukkan. Misalkan kita ingin masukkan ini satu paragraf ini, tapi tidak usah saya tulis aja ya, karena sudah saya beri contoh. Langsung kita masukkan referensinya. Caranya seperti tadi, kita klik insert citation, add new resource, terus kemudian kita klik website. Nah, ini adalah autornya. Autornya ini Alvia Nurali Rezipia. Kita copy semuanya dulu, edit, hingga yang terakhir Reskian. Reskiana, kemudian first name-nya Alivia, kemudian middle name-nya Muralita. Nuralita. Sudah, kita add. Oke. Terus kemudian name of backpack. Ini adalah judulnya. Name of backpack ini judulnya. Percepatan. Name of website ini, nama websitenya kompas.com. Tahun, ini tahun penulisannya yaitu tahun 2021, bulan Juni, tanggal 17. URL-nya di copy di sini. Dan ini keluar. Kemudian kita update lagi. Ini sebelum diupdate diklik sampai kayak ngeblok kayak gini. Setelah itu diklik
update file. Nah, ini udah otomatis, ini sudah benar. Ini ya. Oh iya, tadi ada yang lupa kalau sumber yang dari internet biasanya ditulis diakses tanggal berapa gitu kan. Jadi kita edit, cara ngeditnya ini, diklik seperti ini. Nah, kemudian edit source. Nah, kemudian kita klik ini kan yang tadi kita isi. Kita klik ini supaya sampai bawah. Nah, ini baru tahun aksesnya. Tahun yang sekarang ini kita downloadnya atau bacanya itu 2021 tetap di bulan memang Juni ya sekarang. Terus harinya hari sekarang tanggal 17. Jadi kita aksesnya di hari yang sama dengan terbitnya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti terbitnya udah kemarin-kemarin, ditulis nggak harus sama kan ini. Tahun penulisan papernya sama tahun aksesnya kadang juga beda. Itu saja, kita klik OK. Terus kemudian ini kita klik yes, update. Nah, kemudian ini supaya terupdate, kita klik kanan. Sebelum klik kanan dipastikan semua terblok ya. Kemudian update file. Nah, udah diaksesnya tanggal 17 Juni 2021. Nah, itu adalah contoh yang sering digunakan, yaitu buku, jurnal, dan juga website. Nah, jadi ketika menulis website itu saya kemarin masih menemui mahasiswa yang tinggal di copy paste linknya aja, itu sangat salah. Jadi ada caranya. Jadi ada yang cuma linknya ini aja, ini di copy paste di bagian daftar pustaka. Itu penulisan yang salah, ya. Jadi ada tekniknya. Ini menggunakan HPA style. Nah, jadi style penulisan referensi atau daftar pustaka itu kan macam-macam. Untuk menggantinya itu ini, di atas ini ada tulisan style macam-macam. Tapi yang umum digunakan itu yang HPA ini. Ya. Jadi kalau pengen ganti langsung ganti pilih mana gitu. Ada Harvard, terus kemudian ada ISO, MIA dan sebagainya. Tapi umumnya menggunakan HPA. Kalau misalkan mau ganti langsung diklik itu nanti otomatis ini juga akan berubah. Jadi ini tergantung permintaan dari dosen maupun kalau misalkan mau submit di jurnal tergantung dari editor jurnalnya, ketentuannya, template-nya kayak gitu. Nah, jadi tugasnya nanti untuk tugas terakhir itu cara penulisannya seperti ini. Nanti akan saya cek menggunakan Turnitin. Kalau plagiasinya tinggi, ada dua kemungkinan, bisa saya kembalikan untuk diperbaiki atau langsung saya kasih nilai minimal. Nah, sebelum menulis, saya sarankan nanti membuat semacam kerangka berpikir atau kerangka penulisan. Nanti isinya apa aja sih? Kalau di tugas saya nanti, minimal ada yang namanya pendahuluan, kemudian kajian pustaka, kemudian metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Nah, kita sebelum menulis kita buat reng-rengan dulu. Kira-kira pendahuluan itu isinya apa aja sih kayak gini. Misalkan saya nanti akan menulis jurnal, ini masih akan rancangan saya akan saya tulis itu tentang peran kelembagaan Islam dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, dalam pendahuluan nanti saya akan menulis bahwa COVID-19 merupakan pandemi global yang berdampak pada kehidupan berbangsa, negara, dan beragama. Nah, di sini tinggal nyari referensinya nanti, cari di jurnal, di buku atau apa, cari di Google Scholar tadi tentang ini. Referensi tentang ini cari. Kemudian yang kedua, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau menangani pandemi. Nanti aku akan menulis ini di paragraf selanjutnya. Cari di mana? Di Google Scholar atau bahkan di jurnal Scopus, jurnal Cinta dan sebagainya. Jadi nulis kayak gini dulu pendahuluan, isinya apa aja. Habis itu baru menulis kajian pustaka, isinya nanti tentang apa. Misalkan bencana dalam kajian agama Islam, kita cari dalil-dalilnya, ayat-ayatnya yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kemudian peran agama dalam proses penanggulangan bencana, ini dilihat dari penelitian terdahulu atau studi terdahulu dan sebagainya. Terus kemudian metodenya, saya menggunakan metode apa? Oh, saya akan menggunakan metode kualitatif studi pustaka. Kalau studi pustaka berarti nanti
kita nggak perlu wawancara ke lapangan, tinggal nyari sumber-sumber terdahulu dari jurnal ataupun penelitian dahulu. Namun kemudian kalau memang perlu ditambahkan wawancara, itu ya harus terjun ke lapangan, wawancara langsung, atau sekarang bisa wawancara menggunakan Zoom, telepon, dan sebagainya. Kalau dua-duanya seperti saya ini, studi pustaka dan didukung hasil wawancara, itu juga lebih bagus. Kemudian kita pembahasannya nanti isinya apa aja sih, kayak gini. Terus penutup, kesimpulan, dan saran. Jadi nanti bikin kerangka seperti ini. Nah, untuk penulisan lebih detailnya, di sini ada semacam template yang sudah saya buat di jurnal Arehla. Di bagian mana template-nya? Ini, paper template. Nanti bisa teman-teman download, rekan-rekan mahasiswa download di bagian ini. Ini paper template yang dalam bentuk Word, ini dalam bentuk PDF. Coba kita download, nanti seperti ini. Nah, jadi nanti bikin judul dulu, kemudian penulis pertama, penulis kedua, kemudian institusi ya Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, emailnya rekan-rekan, kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris, terus kemudian ini pendahuluannya, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian cara penulisan tabel, gambar, kesimpulan bisa tulis kesimpulan, bisa tulis penutup, terus kemudian daftar pustakanya. Jadi menggunakan ini HPA atau American Psychological Association. Kayak gini. Ini nanti bisa rekan-rekan download di ini alamatnya, Jurnal Arehla. Cari aja di Google, gampang kok. Coba ke Google ya. Google, klik Arehla. Nah, nanti akan muncul di atas sendiri. Nah, kenapa saya menggunakan rekomendasi jurnal Arehla? Karena memang ini saya salah satu jadi tim editornya ini sebagai managing editor, jadi saya cukup tahu tentang jurnal ini. Oke, demikianlah penjelasan sedikit dari saya terkait teknik penulisan. Silakan rekan-rekan terapkan untuk tugas terakhir ini. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.